Selamat pagi guys, kali ini kita akan mencoba ya membuat mounting bracket untuk sidebox Givi. Karena kebetulan saya dapat sidebox Givi yang bekas dengan harga cukup murah. Tapi sayangnya nggak ada mountingnya, jadi saya beli di marketplace lagi bracketnya. Cuman ternyata tidak langsung ready untuk dipakai ya, harus di custom sedikit biar bisa terpasang di motor Honda Tiger Evo saya. Nah ini penampakan sideboxnya. Yang pertama saya lakukan adalah mendesain tapak bracketnya. Rencananya akan dipasang di lubang behel pegangan belakangnya. Jadi ukuran jarak dan diameter lubangnya saya ukur sesuai dengan lubang baut di behel motor Tiger Evo. Kemudian saya desain pakai software 3D supaya saya nanti ada gambaran akan seperti apa jadinya. Dan nantinya akan saya print desainnya sehingga bisa saya cocokkan dulu apakah lubang bautnya sudah pas atau belum. Nah, jadi seperti ini desainnya ya kira-kira. Saya print dulu dengan skala 1:1. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bikin persis seperti ini dan perlu pola desain yang sama, boleh japri saya, nanti saya kirim tinggal download dan print sendiri di rumah. Setelah saya cocokkan lubang untuk bautnya di motor saya dan semuanya sudah pas, sekarang saatnya memindahkan pola desain ini ke plat besi. Oh ya, besi-besinya saya pakai besi-besi bekas yang kebetulan ada di rumah ya. Untuk tapak ini saya pakai besi siku ketebalan sekitar 3 atau 4 mili yang saya potong jadi dua. Memang merepotkan ya, tapi karena di rumah adanya cuma itu, jadi saya manfaatkan aja. Polanya kemudian saya tempel di plat besinya dan saya lem menggunakan uhu atau lem Alteco juga boleh. Kemudian saya tandain dengan center drip bagian yang akan saya bor supaya hasilnya akan presisi lubangnya. Pertama kita bor dengan center drip dulu, nanti baru kita lanjutkan dengan mata bor yang sesuai dengan ukuran lubangnya. Nah, ini hasilnya sudah jadi ya, kita bor ya. Nanti yang di tengah itu lubang untuk pin penahan behelnya. Jadi saya buat aja supaya bisa kita pasang pinnya juga.
Nah, lanjut dengan menggunakan gerinda potong, saya akan bentuk pinggirannya sehingga sesuai dengan bentuk pola yang saya print. Nanti video penggerindaan ini akan saya percepat ya, biar tidak kelamaan. Mungkin nanti kalau ada poin yang penting baru kita perlambat lagi aja. Perhatikan untuk bagian lingkarannya saya potong tipis-tipis menggunakan gerinda potong supaya lebih gampang dibentuk bagian lingkarannya. Karena kalau sekali jalan tidak mungkin ya mata gerindanya bisa pecah dan berbahaya bagi kita. Selalu utamakan gunakan peralatan safety seperti pelindung wajah dan sebagainya. Setelah selesai, kemudian kita rapikan pinggirannya menggunakan gerinda duduk agar hasilnya terlihat rapi. Ini hasilnya setelah keduanya selesai. Sekarang akan kita coba fitting apakah bisa terpasang dengan baik di bagian baut behel belakangnya. Ya, seperti yang kita lihat hasilnya sesuai dengan harapan kita ya. Lalu kita lanjutkan ke bagian lain. Kali ini bahan yang saya gunakan adalah potongan sisa besi UNP bekas yang kebetulan tersedia di rumah ya. Untuk membuat polanya saya gunakan kardus bekas yang akan saya bentuk sesuai dengan pola yang saya mau. Dan hasilnya akan saya ukur dan saya gambar ulang menggunakan software 3D. Kemudian akan saya print untuk membentuk pola yang serupa.
Dilanjutkan dengan pemotongan besi UNP-nya, panjangnya kira-kira sepanjang ukuran bracket yang baru kita buat tadi. Lalu pola pemotongan yang kita print ditempelkan ke besi UNP-nya. Jadi nanti akan kita potong sesuai dengan pola yang kita tempel ke besi UNP-nya. Kira-kira seperti ini bentuknya, bisa kita lihat. Lalu akan kita las untuk penggabungan kedua part yang baru kita buat tadi. Pertama kita tack weld atau las titik. Hindari melakukan pengelasan panjang untuk meminimalisir warping atau besi platnya melengkung, sehingga hasilnya menjadi tidak presisi. Proses pengelasan saya menggunakan mesin las MIG flux core. Setelah selesai kita las titik, kemudian kita fitting lagi sebelum melakukan pengelasan panjang. Tujuannya apabila ada settingan yang tidak pas, masih bisa dengan mudah kita buka las titiknya untuk melakukan penyetingan ulang. Tapi untungnya fitting dengan sempurna ya, jadi kita tinggal melakukan pengelasan finalnya. Ini hasil las menggunakan mesin las MIG
flux core 200 ampere merek HNL. Terlihat cukup baik ya untuk seorang pemula seperti saya. Oke, kita tes lagi setelah pengelasan panjang tadi untuk memastikan tidak ada yang warping atau melengkung ya. Ya, ini kita lanjut proses pemotongan besi dari sisa gembok ya untuk membuat pin dari bracketnya. Kita akan gerinda ujungnya supaya sedikit tirus bentuknya dan akan kita potong kurang lebih sekitar 1,5 cm. Nanti akan kita las di lubang kecil bagian tengah tapak bracket tadi. Kemudian di setiap sudut siku pada tapak bracketnya akan saya las segitiga yang bertujuan untuk memperkuat bracketnya supaya tidak gampang melengkung pada saat diberi beban atau gampang patah. Karena sudah sering lihat banyak bracket yang dibuat dengan desain yang tidak diperkuat, ternyata gampang patah. Seperti ini kira-kira bentuk jadinya. Next kita buat besi penghubung antar bracketnya. Lagi-lagi ini bertujuan untuk memperkuat posisi bracketnya pada saat mendapat beban, meminimalisir ayunan dan guncangan pada besi bracket saat motor jalan, yang bisa menyebabkan besinya gampang retak atau patah. Bahannya lagi-lagi dari besi UNP bekas yang saya potong, sehingga menyerupai besi plat. Bahannya sudah sedikit berkarat, jadi saat pengelasan karatnya harus dibersihkan dulu di bagian yang akan dilas, agar hasil lasnya bisa kuat. Kemudian besi penghubung antar bracketnya saya las titik ke bracketnya dan saya tempelkan pola lubang bautnya. Hal ini untuk memastikan lubangnya presisi pada saat pengeboran nanti. Nah, kenapa saya las titik? Supaya gampang untuk dibuka kembali setelah lubangnya selesai dibor.
Ini penampakan setelah selesai dibor. Tidak lupa juga saya laskan mur dari bautnya ke bracket. Ini opsional ya, sebenarnya tidak dilas murnya juga tidak apa-apa, tapi akan mempermudah pemasangan seandainya murnya sudah dilas. Nah, rencananya salah satu dari kaki bracketnya akan dipasang di lubang pijakan kaki belakang Honda Tiger. Tentunya ini akan mengorbankan pijakan kaki belakang ya, sehingga tidak bisa membonceng orang di bagian belakang. Tapi ini nantinya akan gampang dilepas pasang, jadi sebenarnya tidak masalah juga sih, soalnya saya tidak menemukan posisi lain yang lebih baik lagi untuk pemasangan kaki bracket yang di bagian bawahnya. Dan saya pikir ini adalah posisi yang terbaiknya yang bisa saya temukan. Oh iya, ini saya menggunakan pipa besi bekas dan lembaran sisa dari besi UNP yang saya potong tadi. Ukuran potongan panjang pipanya menyesuaikan lebar dari ruang pijakan kaki belakang Honda Tiger. Kemudian bracket SBL 2000 yang saya beli dari marketplace saya rakit dan pengelasan saya lakukan on the fly di atas motornya. Jadi bracketnya saya rakit kemudian saya las langsung di tapak bracket yang saya buat. Untuk proses ini saya perlu bantuan teman untuk proses fittingnya. Sayangnya karena sudah keburu malam, jadi saya lupa membuat video proses pengelasannya. Maaf ya. Tapi saya akan videokan posisi pengelasan bracketnya. Harusnya teman-teman bisa mengerti. Nanti kalau tidak mengerti, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, sekarang semua sudah selesai proses fabrikasinya. Kita akan lanjut ke proses finishingnya. Karena kalau dipasang begitu saja rasanya kurang elok dipandang ya. Besi-besinya banyak karatnya. Maklum namanya juga besi bekas ya. Jadi kita lepas lagi semuanya dan saya gerinda dengan sikat kawat supaya semua karatnya lepas. Dan nantinya akan kita cat ulang. Catnya juga sederhana saja menggunakan cat kaleng sisa bekas proyek lama yang kebetulan masih ada sisa setengah kaleng lebih ini. Kebetulan warnanya hitam doff, lumayanlah daripada beli lagi ya. Proses pengecatan tidak saya videoin semuanya ya, karena nanti videonya jadi terlalu panjang dan membosankan. Nah, hasilnya setelah dicat seperti yang kita lihat lumayan rapi ya.
Sekarang kita akan mulai proses pemasangan bracketnya. Ini mohon maaf ya teman-teman sebelumnya karena saya lupa nyuci motornya, masih kotor ini. Ini penampakan setelah semua bautnya dikencangin ya, sudah sangat kokoh sekali, padahal belum ditambahin penghubung bracketnya. Ini digoyang juga udah rigid banget ini, jadi mudah-mudahan bisa awet lah.
demikian, akhirnya selesai juga bracket sidebox untuk Honda Tiger Evo saya, dan overall saya cukup puas dengan hasilnya. Beberapa keuntungan yang saya dapatkan dengan membuat custom sendiri bracket sidebox ini adalah: yang pertama, saya bisa mengatur posisi sideboxnya serendah mungkin sehingga tidak mengganggu stabilitas motor saya pada saat berkendara. Sebab posisi sidebox yang terlalu tinggi pada saat mempunyai beban akan membuat center of gravity-nya terlalu di atas, sehingga mengganggu stabilitas motor saat riding. Hal ini saya perhatikan sering terjadi pada sidebox motor touring, terutama yang custom sendiri. Sedangkan pada motor-motor touring yang mempunyai sidebox bawaan dari pabriknya, posisi sidebox-nya biasanya cukup rendah, sehingga tidak mengganggu stabilitas kendaraan. Yang kedua, posisi sidebox tidak terlalu ke belakang sehingga menutupi lampu sein. Sering saya lihat lampu sein motor terpaksa dipindah ke tempat lain karena pemasangan sidebox. Yang ketiga, tentu saja biaya yang saya keluarkan bisa dibilang sangat minim. Jadi dengan video ini saya ingin menularkan semangat DIY kepada teman-teman. Semoga video ini bisa mengajak teman-teman untuk berani mencoba dan berkreativitas sendiri. Mohon untuk di like dan subscribe ya kalau teman-teman menyukai video ini. Salam dari Medan.